Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di hari-hari terakhir menjelang bulan Ramadan, hari-hari terakhir di mana kita disunahkan untuk lebih kuat, lebih rajin untuk beribadah. Semoga di 10 hari terakhir ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap menjalankan puasa dengan semangat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kita mengaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ta'ala ajma'in wa ala arwah abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama wa amilin wa rijal min sunnati fil sunnati fiha wa syarihiha wa la manajjana ila al-huda wa rajulun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngucap sapa ingsun. Ingsun maksude pengarang kitab. Wa inna ma rajahat angin pastine unggul apa salatul laili, salat wengi, wa qiraatuhu lan maca Quran ing dalem wengi. Likauniha krana anane salat wengi lan qiraah iku ajma'a luweh ngumpulno lil qalbi marang ati. Wa ab'ada lan luweh ngeduhno anisyagilati saking pira-pira perkara kang nyibukno, nungkulno, wal mulhiyati lan ngelalekno, wat tasarrufi lan ngalihno, fil hajati ing dalem pira-pira hajat. Wa aswana lan luweh nyegah, luweh njaga minar riyai saking riya wa ghairi halan sakliyane riya. Minal muhbitati saking perkara-perkara kang ngelebur amal. Ma'ama ing dalam sertane barang jaa kang teko apa arsyara bihi kelawan mah bayane min ijadil khairati saking nemokno pira-pira kebaikan kebagusan fil laili ing dalam wengi. Fa inal israa mongko sak temene israe Kanjeng Nabi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana apa al isra iku lailan wengi. Wa hadisu yang zilu wa hadisu yang zilan hadis yang kang muni yang zilu temurun sapa rabbukum pangeran ira kabeh kullalailatin ing dalam saben-saben wengi ila sama'id dunya mudun ila sama'id dunya marang langit dunya hina yamdi ing dalam tatkala sekirane liwat apa syatrul laili separuhe wengi fayaqulu mangko ngucap sapa rabbukum hal min da'in ana ta saking wong kang donga iku maujud fastajibu mongko nyembadani sapa ingsun lahu marang da'in al hadisu iqra al hadis. Jadi seperti pembahasan yang kemarin anjuran untuk membaca Quran di malam hari dan ketika sholat malam. Mengapa? Karena menurut Imam An-Nawawi karena sholat malam dan membaca Quran di waktu sholat malam atau di malam hari itu lebih mengumpulkan kepada fokusnya hati. Jadi hati itu lebih hadir ketika malam hari, ketika sholat malam, ketika membaca Quran di malam hari, hati itu lebih hadir, lebih fokus. Karena di mana orang-orang lain sedang tidur, kita sendirian bermunajat kepada Allah. Jadi bisa menikmati kesendirian kita bermunajat kepada Allah. Kemudian lebih menjauhkan dari segala sesuatu yang
menyibukkan kita dan melalaikan kita dari hal-hal dunia. Jadi ketika malam hari itu praktis banyak kebutuhan-kebutuhan yang sudah tidak kita pikirkan. Malam hari kita kan jarang sekali malam kok mikir yang akan dikerjakan besok pagi. Jadi malam ya malam, maksudnya malam dibuat untuk ibadah. Jadi segala sesuatu yang menyibukkan di malam hari itu cenderung sedikit daripada di siang hari. Oleh karena itu sholat malam dan membaca Quran di malam hari itu lebih khusyuk, karena tidak tersibukkan atau tidak teralihkan dengan sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari sholat dan membaca Quran. Dan kemudian itu lebih menjaga diri kita dari riya dan lain sebagainya. Ya, karena di saat orang lain tidur, kita bangun sendiri. Nah, otomatis sifat untuk pamer itu tidak ada ketika itu. Ketika malam hari itu, ketika kita sholat malam, otomatis kita mau pamer ke siapa, kan nggak ada orang yang bangun. Nah itu lebih menjaga dari sifat riya. Kemudian juga lebih menjaga dari segala hal yang bisa melebur amal, yang menyebabkan amal kita tidak ada pahalanya, ya seperti riya tadi, kemudian dan hasud dan yang lain sebagainya. Kemudian ketika kita sholat malam dan baca Quran di malam hari itu bisa menemukan kebaikan-kebaikan yang tidak ditemukan ketika siang hari. Contohnya ketika kita siang hari itu sholat kurang menikmati, dan kebaikan yang kita nikmati ketika sholat malam bisa kita temukan ketika malam hari. Ketika hadirnya hati, ketika suasananya yang sepi, sendu. Nah itu kan bisa membuat hati lebih fokus. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa kita temukan di malam hari. Membaca Quran di malam hari juga kita bisa lebih fokus. Kita lebih fokus, bisa lebih menikmati setiap lantunan kata, setiap lantunan kalimat, setiap lantunan ayat yang kita lantunkan. Jadi bisa meresapi lah, meskipun kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Namun yang penting saya membaca Al-Quran seakan-akan hanya berdua dengan Allah, gitu loh. Kemudian juga keunggulan malam itu adanya peristiwa Isra. Yang kita tahu Isra-nya Nabi Muhammad SAW itu terjadi di malam hari. Kemudian juga ada hadis yang menerangkan bahwa setiap malam itu Allah turun. Itu bahasa gampangnya itu turun lah. Tapi yang jelas bukan turun seperti turunnya manusia atau yang lain-lain. Itu kalau menurut para mufassir itu harus ditakwil kata turun itu. Tapi untuk menggampangkan pemahaman, kita maknai Allah turun dari langit, turun ke langit dunia, mencari orang-orang. Maksudnya mencari orang-orang, apakah ada orang yang berdoa kepadaku? Setiap malam dicari. Endi sing donga gitu loh. Kalau ada yang berdoa maka saya akan mengijabahi, saya akan mengabulkan doanya. Jadi itu. Tapi apakah Allah hanya turun malam hari saja? Ya enggak. Itu maksudnya ada keistimewaan sendiri di malam hari. Ketika yang lain tidur, tidak menghiraukan Allah, tidak ingat kepada Allah, kita bangun sholat baca Quran ingat terhadap Allah. Jadi seperti di Quran itu, ketika kita Allah, maka Allah juga ingat ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Jadi seperti itu. Kemudian wa fi shahihi lan ing dalam kitab sahih Bukhari. Sahih Muslim ini. Sahih Muslim anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah fil laili iku tetep ing dalem wengi saatun utawi wektu yastajibu kang ngijabahi kang nyembadani sapa Allah fiha ing dalem saah ad-du'a ing donga kullalailatin ing dalem saben-saben wengi. Jadi dari hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa di satu malam
itu ada satu waktu di mana Allah itu mengijabahi menyebatani itu, mengabulkan setiap permohonan, setiap doa. Jadi ulama menafsirkan itu di seperempat atau sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir atau seperempat malam terakhir, atau yang mengartikan lagi 2/3 malam terakhir. Yang penting malam itu. Tapi kita tidak tahu di mana waktu jam berapa tepatnya Allah mengijabahi doa, mengabulkan doa. Yang penting kita sudah berusaha. Ya kalau yang bisa 2:30 ya 2:30, 1:30 2. Yang penting kita berdoa. Itu urusan urusan mengabulkan dan tidak terkabulkan itu ya urusan Allah nanti. Kemudian warawalan ngeriwayatnya sapa sahibu Bahjatil Asrar. Ulama kang duweni kitab jenenge Bahjatul Asrar bi isnadihi kelawan isnate sahib, kelawan isnate riwayat an Sulaiman saking Sulaiman al-Anmati kala ngucap sapa Sulaiman raaitu ningali sapa ingsun Ali bin Abi Thalibin ing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manami ing dalam waktu turu. Yaqulu hale ngucap sapa Ali laulal ladzina lamun to ora ana utawi wong akeh lahum kan iku tetep ketuwe alladzina wirdun utawi wirid yakumuna kang jumeneng sapa alladzina wa akharuna lan wong akeh lahum kan iku tetep ketuwe wong akeh sardun utawi pengikut yasumuna kang poso kabeh laduk dikat mongko yakti den kubur apa ardukum bumi sira kabeh min tahtikum saking arah ngisor sira kabeh saharon ing dalam waktu sahur li'annakum karena sak temene sira kabeh iku kaum musuin kaum kang ala matutiuna kang ora taat kabeh. Jadi Sulaiman al-Anmati itu pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali berkata laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduktikat ardukum min tahtikum saharon li'annakum qaumus su'im matuti'una. Jadi kata Sayyidina Ali, kalaulah tidak ada orang-orang yang sholat malam, yang wiridan di malam hari, kalaulah tidak ada orang-orang yang berpuasa di siang hari, maka bumi itu akan ditumplekkan. Apa ditumplekkan itu? Dibalikkan dari bawah ketika waktu sahur. Karena perbuatan kaum-kaum yang zalim, karena perbuatan kaum-kaum yang tidak taat kepada Allah. Berhubung barokah orang-orang yang sholat malam, yang punya wiridan di malam hari dan puasa di siang hari, bumi itu tidak dibalikkan. Jadi ya bersyukur. Jadi memang harus ada orang-orang yang para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah yang selalu bermunajat kepada Allah di malam hari dan di siang hari puasa. Kemudian wa'lam lan warwasira anna fadilatal qiyami ing sak temene fadilahe jumeneng bilaili ing dalem wengi wal qiraati lan maca Quran fihi ing dalem lail iku tahsulu hasil apa fadilah bil qalili kelawan kidik wal katsiri lan akeh wa kullama katsura lan semangsane akeh apa qiyam kana mongko ana apa qiyam kana mongko ana apa qiyam iku afdalu luwe utama illa ayastau'iba yen to kejaba ngelonggarake sapa man alaila ing dalem wengi kullahu yas kabeh wengi fa innahu mongko sak temene istau'ab iku yukrahu fa innahu mongko sak temene kelakuan iku yukrahu dan makruhna apa adawamu ngelangdungno alaihi ing atase istau'ab wa illa mongko ora wa illa lan kejaba ayaturrahu yen to melarati binafsi kelawan awak dhewe man. Wa mimma lan setengah saking perkara ya dulu kang nudulake apa ma'ala husuli ing atase hasile fadilah bil qalili kelawan kiti iku hadis Abdullah bin Umar bin As, hadis Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku koma
jumeneng wengi sapa man bi asri ayatin kelawan maca 10 ayat lam yuktab mongko ora den tulis sapa man minal ghafilina saking wong kang lali. Waman utawi sapane wong iku koma jumeneng wengi sapa man bimiati ayatin kelawan maca 100 ayat kutiba mongko den tulis sapa man minal qanitina saking pira-pira wong kang nglakoni taat. Waman utawi sapane wong iku koma jumeneng wengi sapa man bi alfi ayatin kelawan maca 1000 ayat kutiba mongko den tulis sapa man minal muqantarina saking wong kang akeh ganjarane. Rawahu ngriwayatna ing hadis sapa Abu Dawud wa khairuhu lan saliyane Abu Dawud. Nah, jadi fadilah salat malam itu bisa didapatkan meskipun hanya sebentar. Mau itu 2 rakaat, mau itu 8 rakaat, mau itu 12 rakaat, itu fadilah salat malam sudah dapat. Tapi tentu nanti akan beda, yang 2 rakaat akan beda dengan yang 12 rakaat. Wa kullama katsura kan afdol. Semakin banyak semakin baik. Namun yang dimakruhkan itu melek bengi. Maksudnya tidak tidur sama sekali, itu yang tidak boleh. Rasulullah saja tidur kemudian bangun untuk sholat malam. Yang tidak boleh itu begadang, melek bengi, itu tidak boleh. Begadang, jadi tidak tidur sama sekali, kemudian melelahkan dirinya, memaksa dirinya, yang akan nanti menjadikan buruk kondisi orangnya. Itu yang tidak boleh, itu yang makruh. Karena sedikit amal yang sedikit yang kita lakukan dari sholat malam, dari baca Quran di malam hari itu sudah hasil, sudah dapat gitu. Nah, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang mengatakan Rasulullah itu pernah bersabda bahwa siapapun yang sholat malam dan membaca 10 ayat saja, 10 ayat itu tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Bayangkan kita seumpama istiqomah baca kuliah itu berapa ayat ya? 7 ya. Kuliah itu 7. Sama kulhu itu 4, 11 sudah itu. Itu 11 sudah lebih itu. Sudah bukan termasuk orang-orang yang lalai. Kemudian orang yang sholat malam kemudian baca 100 ayat itu ditulis sebagai orang-orang yang selalu dalam ketaatan. 100 ayat ya paling itu seperempat juz ya. Seperempat juz kalau tidak setengah juz. Ya bayangannya ya seperti itu. Kuliah kulhu itu sudah 11. Kuliah kulhu itu. Oh 6 ya. 6 ya. Pas berarti. 4 sama 6 itu. Kemudian waman qoma bi alfi ayat. Kemudian sebarang siapa yang sholat malam kemudian baca 1000 ayat. Wah, 1000 ayat itu bisa berjuz-juz itu. Itu maka dia akan dicatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Pahala yang banyak. Kintor itu tumpukan harta berupa emas dan perak. Nah, mukontorin itu orang-orang yang akan mendapatkan pahala sebanyak tumpukan-tumpukan itu. Nah, itu. Jadi ya 10 ayat saja cukupnya. Jadi ini dalil-dalil orang yang suka kuliah dan kulhu itu. 10 ayat sudah cukup. Kemudian wahakalan nyeritaknya sapa Ats-Tsa'labi Imam Ats-Tsa'labi an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, man utawi sapane wong iku salat sapa man bilaili ing dalam waktu wengi rakaataine kelawan 2 rakaat faqad bata mongko teman-teman nginep sapa man lillahi karena Allah sajidan hale wong kang sujud wa qaiman hale wong kang jumeneng. Jadi yang terakhir kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan barang siapa yang sholat malam 2 rakaat saja. Sholat malam 2 rakaat saja, dia akan dicatat sebagai hamba Allah yang semalam penuh dalam keadaan sholat. Jadi kita sholat gampangannya 2 rakaat jam setengah 4. Itu dari mulai isya sampai subuh kita akan tercatat sebagai orang-orang yang selalu sholat, padahal hanya 2 rakaat. Itulah keistimewaannya sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. 2 rakaat terus ditambah cuma kuliah dan kulhu. Itulah.
Nah itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya sholat malamlah meskipun hanya 2 rakaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.